Kisah seorang bocah yang tidak diizinkan untuk membeli sebuah laptop gaming oleh orang tuanya, dan kalian gak akan nyangka dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, jadi ceritanya bocah ini melihat sebuah laptop gaming di toko online dan dia meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan. Tapi sayangnya ketika orang tuanya mengetahui bahwa itu merupakan laptop gaming, orang tuanya ini langsung menolak. Namun hal itu tidak membuat bocah ini menjadi menyerah dan dia berpikir bagaimana caranya agar orang tuanya mau membelikan dia laptop gaming ini. Sampai akhirnya bocah ini coba untuk chat penjualnya dan dia mengatakan seperti ini. Min, gak usah pakai embel-embel gaming please, biar siapa tahu dibolehin emak, hehe. Dan ternyata penjualnya ini setuju untuk kerjasama. Penjualnya pun menulis seperti ini, kata gaming di judul hanyalah ungkapan gapai ranking agar anak anda bisa dapat ranking di kelas. Dan ini merupakan laptop khusus pelajar, nggak bisa buat ngegame. Buat orang tua, ini cocok banget bagi anaknya biar rajin sekolah. Dan akhirnya berkat usahanya itu, bocah ini pun dibelikan laptop gaming ini oleh orang tuanya. 5 karakter terbaik di game Free Fire pada bulan Februari 2021. Kira-kira ada siapa aja ya? Di urutan kelima ada DJ Alok. Urutan keempat ditempati oleh Jota. Di posisi ketiga ada Kapten Buya. Di peringkat kedua yaitu Capella. Dan yang berhasil menempati urutan pertama di bulan Februari ini adalah Chrono. Nah, coba sekarang tuliskan siapa karakter favorit kalian di game Free Fire. Satu keluarga ini tiba-tiba menghilang secara misterius. Asli guys, ini bikin gue merinding sih. Jadi kejadian ini dialami oleh seorang pria yang bernama Zenglin bersama 9 anggota keluarga lainnya. Nah, ke-10 orang ini merupakan imigran yang berasal dari China dan mereka ini pindah ke negara Makau. Nah, pada saat di Makau, Zenglin bersama anggota keluarganya itu membuka sebuah restoran yang menjual bakpao. Kejadian ini bermula pada tahun 1985 di mana ada seorang pria yang berasal dari Guangzhou, China, tiba-tiba mengirimkan sebuah surat ke kantor polisi yang ada di Makau. Di isi suratnya itu, pria ini mengatakan bahwa anggota keluarganya yang tinggal di Makau tiba-tiba aja nggak ada kabar selama 1 tahun. Setelah itu, polisi langsung mewawancarai beberapa orang yang tinggal di dekat restorannya Zenglin. Pada saat diwawancara, orang ini mengatakan kalau beberapa hari yang lalu dia sempat melihat ada seorang laki-laki misterius yang datang ke rumahnya Zenglin. Nah, jadi sebenarnya siapakah pria misterius ini? Pembahasan lengkapnya barusan aja gue upload di YouTube Yusandre, linknya ada di bio ya. Videonya yang ini ya, di YouTube Yus. Guys, inilah alasan jangan pernah kalian mencoba untuk ngeprank orang yang tidak kalian kenal di tengah jalan. Jadi anak ini bernama Denny, dia itu sangat nakal dan suka mengerjai orang-orang bersama teman-temannya. Yang dimana mereka sangat suka melempar telur ke mobil-mobil orang yang lewat di tengah jalan. Hingga pada suatu hari mereka kembali melempar telur ke mobil seseorang. Pria di dalam mobil itu pun menjadi sangat marah. Pria itu pun turun dari mobilnya dan mengambil pistol yang ada di belakang mobilnya. Denny bersama teman-temannya yang sangat ketakutan langsung berusaha untuk melarikan diri. Tapi sayangnya saat teman-temannya berhasil kabur, Denny harus ditangkap oleh pria ini dan pria ini langsung menghabisi nyawa Denny. Inilah alasan jangan pernah kalian menginap di rumah orang yang baru kalian kenal. Jadi kisah ini dialami oleh seorang nenek yang bernama Valentina Nikolevna yang berusia 79 tahun dan berasal dari Rusia. Nah, ceritanya dia ini sedang mencari sebuah apartemen untuk dapat menginap selama beberapa hari. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Tamara, dan Tamara ini menawarkan untuk tinggal di apartemennya. Setelah itu mereka menuju ke apartemen dan tinggal bersama-sama. Selama beberapa hari menginap, semua itu berjalan normal seperti biasanya dan tidak ada keanehan. Namun pada suatu hari ada sebuah kejadian yang membuat mereka berdua ini bertengkar. Dan setelah kejadian itu, Tamara memberikan sebuah makanan ke nenek Valentine ini, tapi nenek Valentine tidak pernah menyadari bahwa makanannya ini berisi obat tidur. Hal itu pun membuat nenek Valentine menjadi ngantuk dan menuju ke kamarnya untuk tidur. Setelah itu, Tamara mencoba untuk mengecek apakah nenek Valentine ini sudah tidur atau belum. Dan pada saat Tamara masuk ke kamarnya ini, nah buat kalian yang ingin tahu kelanjutannya, barusan gue upload cerita lengkap beserta video aslinya di YouTube gue Yosandre, linknya ada di bio ya, langsung dicek. Kisah seorang nenek yang memiliki kebiasaan yang sangat aneh, dan ketika polisi periksa isi kulkasnya, kalian gak akan nyangka dengan apa yang ditemukan oleh polisi. Nah, nenek ini bernama Tamara Samsonova yang berusia 79 tahun. Jadi ceritanya di suatu pagi ada seorang wanita yang sedang jogging bersama anjingnya. Tapi pada saat sedang berlari, anjingnya ini tiba-tiba pergi menggonggong ke sebuah kantong plastik besar yang ada di ujung jalan. Hal ini pun membuat wanita ini menjadi penasaran dan curiga jangan-jangan ada sesuatu. Karena penasaran, akhirnya wanita ini coba membuka kantong plastik itu dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat bahwa ternyata isinya adalah potongan tubuh seseorang. Dia pun langsung menelpon polisi untuk melaporkan apa yang dia lihat. Pada saat polisi sampai di tempat kejadian, polisi langsung memeriksa CCTV yang ada di sebuah apartemen dekat lokasi kejadian. Dan dari CCTV itu, polisi melihat bahwa ternyata ada seorang wanita yang membawa keluar kantong plastik besar dari dalam apartemen. Dan itu adalah nenek Tamara. Ketika polisi memeriksa isi kulkasnya, mereka sangat kaget dengan apa yang mereka lihat. Nah, semua cerita lengkap beserta video aslinya barusan gue upload di YouTube gue Yosandre, linknya.
Kisah seorang nenek yang mendapatkan sebuah amplop misterius dari dua orang yang tidak dikenal, dan ketika dia membuka isi amplopnya, dia sangat kaget melihat hal ini. Jadi nenek ini bernama Mbok Suryo yang berusia 86 tahun dan berasal dari kota Solo. Sehari-harinya nenek ini merupakan pedagang penjual pakaian bekas. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan nenek ini. Kemudian dari mobil itu turun seorang wanita dan juga seorang pria, dan kemudian mereka memberikan sebuah amplop kepada nenek ini. Kedua orang itu mengatakan bahwa amplop ini bisa digunakan sebagai modal usaha, tapi mereka meminta agar nenek ini tidak membuka amplopnya sebelum mereka berdua pergi. Nenek ini sempat bertanya kenapa harus dibuka setelah mereka pergi, dan mereka mengatakan takutnya nanti ada pedagang lain yang melihatnya. Tapi ketika nenek ini membuka amplopnya, dia sangat kaget ketika melihat isinya bahwa ternyata isinya itu bukan uang, melainkan sebuah potongan-potongan kertas. Namun nenek ini mengatakan walaupun dia telah dibohongi, dia itu tidak sakit hati, malahan dia berdoa agar kedua orang itu mendapatkan hidayah.